jenis kecerdasan itu punya nilai dan taraf yang sama. Baik, kita lanjut dengan slide berikutnya. Ini gambar apa ya? Ya, kita udah tahu semua ini adalah gambar otak kita. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ternyata kecerdasan intelektual itu adanya berpusat di otak kita. Nah, sesuai dengan fakta yang ada, ternyata otak kita itu beratnya tidak lebih dari 1,5 kilogram dari atau 5% dari berat tubuh manusia. 1,5 kilo dari puluhan kilo di badan kita. Tapi 1,5 kilo atau 5% yang ini menjadi penentu, menjadi penggerak semua aktivitas tubuh yang ada di dalam tubuh kita, dari mulai semua pergerakan yang terjadi dalam diri kita. Nah, kemudian otak kita itu diperkirakan memiliki 10 sampai 15 triliun sel saraf. Nah, yang mana saraf-saraf tersebut belum tersambung. Tugas kita sebagai guru, orang tua, adalah bertugas menyambungkan sel-sel tersebut yang akhirnya akan menampakkan, mewujudkan perkembangan-perkembangan kecerdasan yang ada. Selanjutnya, penelitian menunjukkan ternyata sebagian besar manusia itu baru menggunakan potensi otaknya sebanyak 4-5% saja. Itu sudah dikatakan orang yang cerdas. Sementara orang jenius seperti Einstein tadi baru menggunakan potensi otaknya 5-6%. Kalau di dunia internasional ada Einstein, mungkin kita punya Pak Habibie. Nah, sementara potensi otak yang 100% baru termaksimalkan hanya 4-5% untuk orang biasa, kemudian untuk orang jenius itu 5-6%, luar biasa nih potensi yang Allah berikan kepada otak kita. Yang 100% masih ada 94% yang belum terpakai. Kebayang juga buat kita gimana ya kalau sampai ada yang sudah melakukan menggunakan potensi otaknya 10% atau 15%, 5-6% saja sudah dianggap paling jenius. Bedanya Einstein dengan Habibie adalah kalau Einstein itu kecerdasannya lebih kepada kecerdasan yang sifatnya berpotensi kepada otak saja, sementara Pak Habibie punya kecerdasan lain, yaitu kecerdasan yang bersumber dari hati dan jiwanya, yang insya Allah nanti akan kita bahas pada bagian-bagian berikutnya. Ya. Kita percepat saja materinya. Saya rasa teman-teman juga sudah banyak yang paham ya tentang kecerdasan ini. Jadi diringkas saja, diperkecil saja. Pada akhirnya kecerdasan itu hanya terbagi pada tiga poin, yaitu yang pertama tadi kecerdasan intelektual, kemudian nanti ada kecerdasan emosi, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nanti ada kita bahas lagi. Nah, kecerdasan intelektual itu berpusat di otak yang membutuhkan proses pembelajaran. Ya, kalau tadi sudah dibahas di sesi pertama tadi oleh Miss Ica tentang sekolah ramah hati dan ramah otak, itu diantaranya adalah
juga mengasah keterampilan berpikir dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini kita akan lihat kecerdasan yang beraneka ragam. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang anak hanya cerdas pada satu bagian saja. Ya. Nah, kemudian kecerdasan intelektual karena berpusat ke otak, maka semuanya bisa dipelajari. Siapapun bisa belajar. Artinya sesuatu yang ada di hadapan kita, sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasa, itu bisa semuanya kita bisa pelajari. Kita lanjut dengan kecerdasan emosional. Nah, saya pekerjaan emosi. Kebanyakan orang bilang yang namanya emosi itu selalu negatif. Wah, nih orang emosian nih. Oh, nih orang emosinya nggak terkontrol nih. Kebanyakan kita atau kebanyakan orang, termasuk saya mungkin dulu, menganggap bahwa yang namanya emosional itu adalah potensi cenderung kepada arah yang marah, ngambekan, kemudian atau kalau bahasa sekarang baperan, ya, atau dan lain-lainnya. Padahal yang harus kita pahami adalah kecerdasan emosi itu pusatnya adalah di dalam hati kita atau di dalam jantung kita. Seperti yang ada dalam hadis yang sangat terkenal, yang biasa kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Yang mana bila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Dan sebaliknya, bila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah atau buruklah semua amal-amalnya. Jadi kecerdasan emosi itu yang bersumber dalam hati, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita. Adapun yang termasuk dalam kecerdasan emosi itu ada senang, marah, percaya, rasa takut, kecewa, sedih, cinta, jengkel, terkejut, kenikmatan, beradaptasi, komitmen, kerjasama, dan masih banyak lain lagi. Nah, di dalam lingkaran di samping sebelah kiri itu ada daftar emosi yang termasuk di dalamnya di dalam kecerdasan emosional, ya. Kemudian termasuk juga minat belajar, kemudian itu juga sebenarnya termasuk dalam kecerdasan emosi. Contoh, kalau kita ambil dari contoh yang ada di sini, boleh nggak sih kita kecewa gitu kan? Boleh nggak kita punya rasa takut? Ya, kecewa boleh, tetap harus kita atur. Atau sedih, bagaimana mengatur rasa sedih, mengatur rasa senang, menempatkannya di mana, marah, boleh marah. Ada marah yang tetap disesuaikan siapa yang kita marahin, marahnya harus seperti apa. Nah, itu butuh kecerdasan emosional. Termasuk juga di sini beradaptasi. Kita dengan kita memiliki kecerdasan emosional, kita akan mudah beradaptasi dimanapun kita berada, baik dengan lingkungan yang baru, lingkungan lama, ataupun lingkungan yang mungkin sama sekali asing, tapi karena kita punya kecerdasan emosi, insya Allah itu bisa diatasi dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, kemudian cerdas emosi itu pada hakikatnya adalah kecerdasan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa mengolah, memanage hati kita, memanage perasaan kita untuk bisa menempatkan diri kita, membawa diri kita dengan sesuatu yang pas, sesuatu yang tidak ada orang yang tersinggung dan lain sebagainya. Teman-teman, penting nggak sih sebenarnya, penting mana kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan intelektual penting, kecerdasan emosional pun punya kepentingan yang lebih tinggi. Bahkan Kate Beasley
mengatakan 80% kehidupan kita itu harus mampu mengolah kecerdasan emosional. Contoh, pentingnya kecerdasan emosional. Misalnya karena kita ada di dunia pendidikan, kadang-kadang ada nih kita lihat anak-anak kita, ada anak-anak yang memang ya secara intelektual dia oke, bahasa keren, matematikanya keren, pokoknya semuanya nyaris katakanlah dia bintang kelas atau juara kelas atau ranking 1 nggak pernah pindah orang gitu kan. Cuma di sisi lain dia kadang meremehkan temannya. Saya sendiri pernah punya pengalaman waktu sekolah di Aliyah dulu, pernah punya pengalaman, saya punya teman yang satu ini memang super lah, luar biasa. Bahkan nyaris tidak pernah berpindah ranking 1 itu. Suatu saat ada teman saya yang nggak bisa bahasa Inggris, ajarin dong. Dia bilang apa? Belajar aja sendiri, enak aja. Nah, akhirnya ketika kita tahu, oh begitu ya, oh ternyata, nah ini yang kadang-kadang bahaya juga kalau kita nggak waspadai. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan rasa sombong, angkuh. Nah ini artinya dia boleh cerdas secara intelektual, tapi dia tidak cerdas secara emosi. Padahal apa yang dia lakukan itu bisa merendahkan orang lain. Atau ada lagi anak yang biasa-biasa aja, nilainya biasa, mungkin juga nggak pernah jadi juara. Ada sebuah kisah itu, anakku ranking ke-38. Pernah mungkin teman-teman membaca ya, anakku ranking 38. Wow, saya tadinya waktu baca itu bingung. Waduh, rankingnya 38. Waktu itu saya masih jadul ya, masih jadul menganggap bahwa yang namanya nilai bagus itu pasti ranking 1 itu udah keren dah pokoknya. Nah, ketika saya baca kisah itu, dan ternyata anak ini memang nggak pernah prestasi di dunia akademik, di dunia intelijennya, multiple intelligence, di intelektualnya nggak pernah bagus gitu, nyaris nilainya itu mungkin nomor 2 dari bawah. Cuman ternyata dia menjadi kebanggaan orang tuanya, walaupun gelar dia adalah anak ranking 38. Apa yang terjadi setelah saya baca, saya habiskan cerita itu, saya baca, ternyata anak ini paling disenangi teman-temannya, paling rajin membantu guru-gurunya di sekolah, paling rajin membantu ketika ada teman-temannya ada kesulitan. Ini Masya Allah gitu. Dan ternyata bahkan dalam event apapun dia nggak pernah ketinggalan untuk ambil peran. Mau jadi apa kek, mau jadi bagian kesehatan, mau jadi bagian akomodasi, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap ada event apapun, dia mau turun tangan untuk membantu menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga berjalan dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, kecerdasan emosi itu tadi tempatnya adalah di hati, maka yang harus kita asah terus adalah hati kita. Nah, di hati itu tempatnya yang menjadi tolak ukur Allah juga kepada kita. Orang akan dibilang baik dan semua akan keluar baik kalau hatinya baik. Pernah nggak teman-teman dengar ada orang ungkap gini, udahlah mulutnya mah nggak apa-apa kasar, yang penting hatinya baik. Mungkin nggak sih kayak gitu? Kan kayaknya enggak ya. Jadi kalau apa yang keluar dari lisan kita, apa yang terungkap dari tangan kita, apa yang diperlakukan oleh kaki kita, itu adalah sebenarnya cermin dari hati kita. Ketika hati kita bagus, insya Allah apa yang timbul dari tingkah laku kita akan bagus juga. Nah, yang berikutnya adalah maka emosi itu berpusat di hati kita atau yang kita kenal dengan kolbu kita. Nah, kolbu kita harus kita asah, kita kasih nutrisi terus-terusan, dan di antara nutrisi-nutrisi yang kita bisa berikan adalah membaca Al-Quran, kemudian mungkin nasihat-nasihat, dan sharing-sharing yang mengarah kepada kebaikan, dan lain-lain. Yang terakhir,
kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Nah, kalau spiritual ini lebih kepada inti dari semua kecerdasan, yaitu berpusat kepada penganugerahan Allah kepada manusia, yaitu dianugerahkannya ruh di dalam tubuh kita. Karena sebagus apapun tubuh kita, sehebat apapun kecerdasan yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, ketika ruh itu tidak ada, maka kita hanya akan menjadi seonggok benda yang tidak berharga, bahkan orang pun tidak akan mau mendekati kita. Jadi ruh itu sesuatu yang sangat istimewa. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr dan Shad, yang ini luar biasa sekali. Dua surat yang berbeda, ayat yang berbeda dengan isi yang sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya, maka apabila ketika aku telah sempurnakan penciptaanku dan aku tiupkan ruh di dalamnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadaku. Mudah-mudahan kita bisa sebagai para pengajar, para pendidik, bisa memaknai ketiga kecerdasan yang istimewa tadi, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan akhirnya, di slide yang terakhir, kita lihat, nah ini adalah bintang-bintang kita, anak-anak masa depan, yang menjadi PR kita, menjadi tantangan buat kita. Bagaimana sih seharusnya kita memandang kecerdasan mereka? Semoga kita tidak seperti kebanyakan orang lain, ya, yang hanya menganggap anak-anak kita hebat kalau hanya pada hitungan, pada kategori calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Jangan sampai kita menjadi guru yang seperti itu. Ketika anak kita nggak bisa olahraga, nggak bagus, atau baca kurang lancar, dibilangnya, oh anak ini nggak hebat. Kamu gimana sih? Udah diajarin nggak bisa-bisa. Nah ini insya Allah sebagai guru-guru masa depan, sebagai guru-guru yang open mind, yuk kita hargai mereka sebagai pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi yang luar biasa, yang memiliki potensi-potensi yang harus terus kita kembangkan sehingga mereka menjadi bintang-bintang masa depan yang akan mencerahkan kehidupan bangsa, kehidupan agama, bangsa, dan negara kita. Dan semoga anak-anak kita juga sebagai guru bisa memfasilitasi mereka dengan sebaik mungkin, mengamalkan yang tadi di sesi pertama itu dengan sekolah ramah hati, ramah otak, kemudian ada lagi ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah-ramah yang lainnya, ya insya Allah itu bisa menjadi ladang amal jariah kita semuanya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan perkenalan ini menambah wawasan kita, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan, salah kata, salah ya mungkin ada kurang puas. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas pemaparannya. Bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan, boleh silahkan raise hand atau melalui chat. Silahkan, ada waktu 15 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Ya, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan teman-teman. Mungkin nggak cuma nanya ya, ada masukan. Ya, mungkin tadi penjelasannya mungkin ada yang kurang, silakan ditambahkan. Nggak apa-apa, kita sharing kok. Iya, betul. Di sini tidak ada yang lebih baik, tapi kita sama-sama belajar.
Silahkan Ibu Cahya Lestari dari Cibubur, barangkali ada yang ingin disampaikan. Atau Bapak Rijal Al-Invitor. Pak Firman. Bu Kiki. Ibu Oli. Bu Rizka. Oh iya, ada chat ini dari siapa? Dari Pak Yuda Umi. Untuk sekolah dengan banyak siswa, bagaimana memfasilitasinya, Umi? Mungkin bisa dijawab. Yang sudah pernah kami lakukan, pertama dulu kita setiap tahun ajaran baru itu kita mengadakan observasi siswa. Observasi siswa sekaligus observasi orang tua. Di mana kita melakukan penyamaan visi dulu dengan orang tua. Apa sih yang arti kecerdasan itu apa atau bagaimana? Nanti dari situ baru kita bisa baru ke anak-anaknya. Nanti anak-anak kita berikan juga observasinya tentang apa kesukaannya, kemudian tentang hal-hal apa yang sudah bisa dia lakukan dan lain sebagainya. Nanti baru kita, oh nih anak nih, baru kita bisa tentukan kita mau nih anak mau harus belajar apa dulu, yang ini mau diajarin apa dulu, ini apa dulu gitu. Jadi alhamdulillah itu sudah diterapkan di RA Taba-Tabai. Dari mulai dibuka RA Taba-Tabai, insya Allah kita sudah melakukan itu semua. Artinya anak-anak kita tetap kita fasilitasi apapun kondisinya dan sebanyak apapun ketika kita ada tadi ada anak jumlah siswa yang banyak, yang pasti juga diberikan tugas kepada guru-guru dibagi. Oh mungkin guru ini pegang sekian anak, guru ini pegang sekian anak yang dikategorikan dalam tadi yang si A misalnya harus belajar tarik garis dulu, atau yang kelompok satu lagi, oh dia masih belum bisa ini nih, masih harus diatur lagi motorik fisiknya, atau yang lain lagi baru emosinya. Jadi kita nggak harus langsung pembelajaran itu nggak langsung harus kepada materi pembelajaran. Jadi insya Allah dari kelas playgroup, kemudian kelas A dan kelas B itu semuanya kita lakukan observasi lebih dulu, baru ada pengelompokan anak-anak dalam pendekatannya, untuk pendekatannya masing-masing anak yang pasti berbeda. Itu aja, mungkin itu Pak Yuda. Ada lagi ini dari Ibu Sofi di Depok. Oh iya. Multiple intelligence itu bisa distimulus dari usia berapa dan bisa dilakukan di rumah. Di rumah nggak stimulusnya? Bisa dijawab, Umi, silahkan. Insya Allah sangat bisa. Insya Allah sangat bisa. Karena yang pertama, yang beberapa kali saya ikut training, kemudian ikut workshop dan lain sebagainya, salah satu yang harus kita pahami bahwa ketika jadi pendidikan multiple intelligence itu juga kita bisa lakukan dari kalau Islam mengajarkan itu dari awal ya, dari awal proses pembentukan sendiri itu juga sudah bisa kita pelajari gitu. Artinya pengharapan nanti kita punya anak seperti apa, kemudian Islam menganjurkan tata caranya seperti apa, kemudian penghargaan ketika sudah terjadi pembuahan itu seperti apa, ketika bayi itu lahir pun akan seperti apa, perlakuan kita akan bagaimana, itu akan bisa sangat berkaitan sekali dari 0 tahun sampai kapanpun. Nah, kecerdasan itu sendiri pun karena tadi kecerdasan majemuk, ya bisa berubah-berubah gitu.
berubah dan bukan berarti berubah pada hal-hal yang negatif ya, tapi berubah dan berkembang maksud saya. Berkembang yang tadinya, oh ini anak tadinya nggak bisa ini, kok jadi sekarang bisa ini gitu. Nah itu bisa kita lakukan. Dan yang memang yang paling inti adalah pembentukan atau pengembangan, pemberian motivasi yang paling utama ini adalah dari orang tua. Dari orang tua, dari ayah dan bundanya, dari orang-orang terdekatnya, dari kakeknya, dari tantenya, dari pamannya, dan semuanya orang-orang yang ada sekeliling dia. Karena pada hakikatnya penanggung jawab utama dari anak-anak kita adalah kita sendiri. Sementara guru itu hanya pendamping anak-anak kita, mendampingi kita sebagai orang tua untuk bisa melengkapi yang kita tidak tahu. Mungkin kalau di rumah kita nggak pakai kurikulum, tapi kalau di sekolah kan pakai kurikulum. Gitu. Mungkin yang lebih inti lagi adalah kita sebagai orang tua harus terus belajar. Sebagaimana pesannya Sayyidina Ali, "Alimu auladakum li zamanihim, annahum khuliqu lihim ghairu zamanikum." Kita sebagai orang tua harus membuka diri, harus bisa berpikir bahwa anak-anak kita bukan kita. Anak-anak kita hidup di zaman mereka. Dan mereka tidak bisa kita paksa untuk ngerti zaman kita. Sementara kita orang tua yang tidak mau membuka diri, kita selalu membandingkan anak kita dengan diri kita. Dulu tuh ya, mama sekecil kamu udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Anak kita nggak bisa begitu sekarang. Nah, anak kita ditakdirkan hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Jadi yang harus kita lakukan, menyesuaikan diri kita dengan kondisi zaman mereka, sambil terus belajar, dan belajar. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang pasti tidak boleh ada kata puas, Ibu Sofi. Mudah-mudahan kita bisa terus saling di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Umi. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang tadi menari-nari di kepala ya, Ibu Sofi. Ada lagi dari Abi Srofin. Bagaimana cara mencari guru yang bisa menerapkan pola-pola multiple intelligence di sebuah sekolah? Nah, gimana tuh Mi? Menarik ini Mi. Ya memang yang paling utama adalah kita bisa kalau cari guru sebenarnya gampang ya. Tapi kalau cari guru yang mau seperti yang tadi kita bahas, intinya satu harus cari guru yang mau belajar. Cari guru yang mau belajar, karena banyak guru yang merasa cukup dengan ilmunya. Banyak guru yang sudah merasa ya udahlah gitu. Ya. Sementara kalau tidak salah nih, informasi yang mengatakan bahwa perkembangan dunia pendidikan itu seperti yang pernah diungkap oleh guru kami dulu di pelatihan-pelatihan itu, perkembangan ilmu pendidikan itu nyaris per 2 jam atau per berapa jam sekian itu udah ada ilmu baru dan seterusnya. Nah, untuk bisa memfasilitasi anak-anak yang kayak tadi, ya otomatis kita harus cari guru yang mau belajar. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Silakan Abi, mungkin mau nambahin. Dari Pak Yuda nih, Umi. Mau ikutan sharing. Selain ya, silakan, guru silakan, yang Pak Yuda. mau belajar, juga guru yang cinta anak-anak, katanya Mi. Dari Pak Yuda. Oh iya pasti. Silakan Pak Yuda. Iya, kata Pak Yuda, selain guru yang mau belajar, tapi untuk menerapkan multiple intelligence di sekolah, kita juga membutuhkan guru-guru yang mencintai anak-anak. Gitu katanya. Iya. Terima kasih banyak, kan Pak Yuda.
Untuk teman-teman yang lain boleh silahkan jika ingin berbagi. Ada yang mau ditambahin? Insya Allah akan bermanfaat Pak bagi Firman, kita yang mana tuh Pak Firman, Bu Kiki, ingin belajar. Bunda Winur, mana Bunda Winur? Ibu Cahya Lestari, mungkin ada tambahan. Ya, silahkan. Bu Boleh Opi, berbagi, Ami ya. Sofia. Nggak harus Iya, boleh banget. Tadi Pak Yuda Boleh punya banget. Pak Yuda. Nambahin boleh. Tadi Pak Yuda nambahin. Jangan sampai kita jadi guru-guru yang polisi ya. Nah, iya betul. Kan banyak guru polisi. Banyak guru yang jadi polisi. Akhirnya muridnya mau ketemu gurunya takut. Ayo, dipersilahkan. Masih ada waktu 9 menit lagi untuk teman-teman. Iya, saya mau sharing nih, Mi, boleh ya? Oh, silakan Pak. Iya, tadi pertanyaan Abi Isropin terkait dengan mencari guru yang multi talenta, punya kemampuan pemahaman multiple intelligence, memang nggak mudah ya, Mi ya. Jadi Iya. memang kalau menurut saya justru sistem perekrutan gurunya itu nggak mudah seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah memberikan pendidikan kepada guru, kemudian setelah itu kita akan seleksi super ketat buat guru karena memang seperti kalau kita merujuk kepada penjelasannya Miss Ica di awal, maka guru menjadi garda paling depan nih, garda terdepan untuk memfasilitasi pendidikan yang ramah hati dan ramah otak. Jadi memang nggak mudah begitu dan bisa dikatakan kalau hanya mencari guru saja seperti yang tadi Umi katakan mudah banyak gitu ya lulusan dari Unindra, lulusan dari sekolah-sekolah pendidikan itu banyak. Tetapi guru yang mau belajar seperti yang Umi katakan dan guru yang suka anak-anak, cinta anak-anak itu selektif banget begitu ya Mia. Makanya emang susah untuk mencari yang seperti itu. Makanya kegiatan kita untuk kali ini training of educator itu ada untuk mencari guru yang kita inginkan. Seperti itu Mi, kira-kira Mi. Iya. Mungkin tambahan juga Pak Yuda, saya pernah baca hasil riset dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Jawa Barat ya, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Itu ada hasil risetnya mengatakan bahwa dari berapa ribu guru itu yang layak menjadi guru tuh hanya sekian persen. Masya Allah. Layak menjadi guru yang benar-benar bisa diikuti oleh murid-muridnya, yang memotivasi murid-muridnya, yang bisa membawa murid-muridnya maju, berubah menjadi lebih baik. Itu hanya nyaris miris lah bacanya itu kalau bisa mau dipersenkan itu hampir lebih dari kalau 100% itu lebih dari 60% itu nggak layak jadi guru ternyata. Masya Allah. Ternyata banyak kita ini belajar ngajar itu ya udahlah daripada nggak kerja. Jadi ngajar itu dianggap sebagai sebuah batu loncatan. Iya. Jadi itu Masya Allah, sedih banget. Miris ya Mi ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di kita ini dan kita di YMM juga bisa menjadi terus menjadi pembelajar dan terus belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, sepakat Mi. Yang bedanya antara pendidikan dengan mengajar dan mendidik ya Mi ya. Kalau mengajar ya biasa kita bisa mengajar materi yang ada gitu. Iya, tapi mendidik itu kan dengan hati gitu ya Mi ya. Iya. Di Tabatabai sendiri pernah pengalaman itu sudah berganti guru berkali-kali ya kan, kita tahu yang orientasinya ya mohon maaf orientasinya hanya cari gaji sekian akhirnya 1 tahun yang tadi mau naikin nggak jadi. Kenapa? Karena dia pindah lagi. Jadi ya nggak naik-naik jadinya. Penghasilannya jadi naik juga gitu. Karena tiap tahun pindah tempat yang harusnya sudah lebih baik lagi ya begitu. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin. Gimana Bunda Jati? Masih ada lagi?
Masih ada 3 menit lagi. Jika tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau berbagi dengan kami di webinar ini, saya akan bacakan sedikit kesimpulan dari kegiatan sesi kita yang kedua ini bersama Uni Siti Nurbaya, yaitu tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang hari ini kita pelajari meliputi IQ, intelligence quotient, kemudian emotional quotient, dan spiritual quotient. Di mana kecerdasan majemuk ini sangat penting bagi kita untuk mengoptimalkan kita sebagai pendidik maupun untuk anak-anak kita yang kita didik. Kita harus mengenal kecerdasan-kecerdasan majemuk. Nah, semoga dari kegiatan kita hari ini, kita adalah guru-guru pembelajar yang sangat peduli dengan pendidikan di negara kita, khususnya di Indonesia. Semoga setelah kita mendapatkan materi yang sangat baik ini dan bermanfaat ini, kita tidak lagi menganggap anak-anak hebat itu hanya standarnya dari standar intelijensi atau standar kemampuan mereka dari sisi akademik, yaitu baca, tulis, hitung, tapi kita peduli juga dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain yang mereka miliki dengan keunikannya masing-masing. Nah, dari beberapa penanya yang tadi kita dengar, bahwasanya untuk sekolah yang jumlah siswanya banyak, memfasilitasi mereka adalah dengan observasi di awal tahun itu yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan R.A.Tabatabai dari tahun ke tahun. Dengan memfasilitasi observasi di awal tahun, sekolah dapat menemukan minat dan bakat anak sehingga mereka dapat ditreat atau diberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai minat bakat mereka, tentunya dengan kerjasama antara guru juga orang tua. Itu kegunaan observasi. Kemudian multiple intelligence dapat distimulus dari usia 0 tahun sampai kapanpun. Kecerdasan majemuk berkembang dan motivasi dari orang tua yang utama akan membantu perkembangan kecerdasan majemuk pada anak. Seperti halnya perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya kita tidak selayaknya mendidik anak dengan cara orang tua kita mendidik, walaupun banyak sekali nilai-nilai yang sangat baik, tapi kita harus sesuaikan dengan zaman, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Mencari guru yang dapat menerapkan multiple intelligence di sekolah yang banyak muridnya adalah dengan cara mencari guru yang mau belajar, dan tak hanya itu, tak cukup hanya mau belajar, tetapi guru yang suka dan mencintai anak-anak. Semoga apa yang hari ini disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat bisa memberikan inspirasi bagi kita, para pembelajar, guru-guru pembelajar, untuk selalu mengupgrade diri kita menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang menginspirasi dan tentunya menebar manfaat bagi orang lain. Di sesi ini telah selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi ba'da zuhur jam 1 dengan materi educational games yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Ustadz Wahyu Sumarwan. Jadi untuk sesi kali ini
kita cukupkan dulu dengan membaca kafaratul majlis. Bunda Jati, difoto dulu katanya. Oh iya. Boleh doa dulu, setelah itu baru foto. Kita tutup Baik. dulu ya teman-teman. Kita tutup Kita dengan tutup baca dulu dengan kafaratul majlis. Setelah itu kita foto bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kameranya. Makasih Umi. Iya, sama-sama. Makasih, Umi. Silahkan teman-teman, kameranya boleh diaktifkan. Kita foto session dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu nanti ya teman-teman. Jam 1 kita masuk room. Selamat beristirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terakhir ada suaranya ada. Izin live ya. Ya, silahkan.